Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir di agenda kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang mana kita akan berdiskusi dan harapannya setelah proses diskusi pagi ini juga akan ada kebermanfaatan bagi kita semua ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di era digital saat ini kemajuannya sangat pesat ya Bapak Ibu. Dan pembahasan mengenai perkembangan teknologi yang sangat pesat tentunya beriringan juga dengan ancaman-ancaman cyber yang tentunya semakin rumit berkembang, semakin cepat juga, tidak ingin kalah dengan kecanggihan teknologi yang berkembang di era saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membawakan judul presentasi mengenai tips tetap untung di era kejahatan cyber dengan cara ini. Saya akan mengawali presentasi ini dengan sebuah riset yang saya temukan dari Statista, Bapak Ibu, yang memaparkan sejak tahun 2023 dan 2024 kejahatan cyber yang menjadi top target itu adalah di critical infrastructure. Nah, angkanya selalu tinggi ya Bapak Ibu dari tahun lalu hingga tahun ini juga. Sehingga padahal ya infrastruktur merupakan salah satu penopang penting di era digital gitu ya. Di dalam proses transaksinya sehari-hari juga infrastruktur menjadi pemegang peranan penting, menjadi salah satu faktor pemegang peranan penting di dalam proses bisnis. Dengan kejahatan-kejahatan cyber yang tinggi, Bapak Ibu, saya di sini ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak sih membayangkan infrastruktur dari Bapak Ibu sekalian mengalami serangan hack gitu? Pernah terpikirkan nggak, Bapak Ibu? Pernah ya? Baik. Nah, dari serangan-serangan ini, bayangkan hal buruk itu apabila benar-benar terjadi di infrastruktur Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira Bapak Ibu, serangan di bagian infrastruktur apa sih yang kemungkinan bisa terjadi gitu ya? Salah satunya yang terjadi, di sini saya mengambil contoh adanya serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yang mana dari serangan ini akan membanjiri traffic palsu ya di infrastruktur Bapak Ibu sekalian, yang nantinya menyebabkan dari user atau customer asli tidak dapat mengakses servis dan layanan milik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membayangkan hal ini terjadi, menyeramkan nggak sih Bapak Ibu kalau misalnya hal ini mengganggu aktivitas ataupun proses bisnis dengan tingkat bahaya yang mungkin bisa terjadi, apalagi infrastruktur menjadi salah satu sektor yang sangat diincar oleh hacker ya. Maka dari sisi penyerangan DDoS ini tentunya memang tujuannya adalah untuk melumpuhkan layanan dan juga menghentikan aktivitas bisnis yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, dengan apabila hal ini benar-benar terjadi gitu ya di bayangan kita semua, apa sih hal terburuk yang mungkin akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian? Kira-kira mungkin bisa kita coba dengan kerugian finansial. Baik Pak Dika, betul sekali ya, bisa mengalami sisi kerugian secara finansial. Itu adalah hal terburuk yang mungkin bisa terjadi di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa hal ini bisa terjadi ya Bapak Ibu? Tentunya dikarenakan seperti yang sebelumnya saya informasikan, apabila terjadi di bidang di sektor e-commerce yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dan terjadi serangan DDoS, maka hal utama yang akan terjadi adalah tidak dapat diaksesnya servis dan layanan e-commerce. Bayangkan Bapak Ibu apabila DDoS ini menyerang dan penanganannya bisa lebih dari 1 hari, maka dari sisi keuntungannya sendiri bisa mengalami kerugian lebih dari 300 juta itu sendiri. Yang mana angka 300 juta merupakan angka yang sangat fantastis ya Bapak Ibu bagi kita semua gitu ya. Nah, untuk bisa terhindar dari kerugian finansial yang cukup besar ini,
dari saya ingin memberikan insight ya, ada 3 hal yang bisa kita lakukan ketika menghadapi hal tersebut. Di sini dimulai dari proses identifikasi dari masalah yang kita hadapi, kemudian kita bisa melakukan pengecekan ya, pengkategorian apakah ini benar-benar serangan di DOS yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, melakukan proses deteksi yang mana dengan melakukan peninjauan terhadap log activity yang Bapak Ibu sekalian bisa cek gitu ya, apakah ada anomali dari log activity tersebut. Kemudian juga setelah kita mengetahui permasalahannya ada di mana, melakukan pengecekan pendeteksian tadi, kita baru bisa melakukan proses proteksi terhadap jaringan yang Bapak Ibu miliki gitu. Nah, ketiga dari keahlian ini bisa Bapak Ibu sekalian pelajari dalam pelatihan Certified Network Defender akan dilaksanakan oleh Inixindo Jogja. Kita akan membuat eksklusif kelas Bapak Ibu sekalian mengenai Certified Network Defender yang di dalamnya juga akan ada ujian sertifikasi dari isi konsil, sehingga harapannya memiliki tim IT dengan kompetensi bersertifikasi CND ini ya dari isi konsil mampu membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan postur keamanan, kemudian juga membantu dalam memberikan penjagaan terhadap reputasi bisnis yang Bapak Ibu miliki, dan tidak kalah juga dalam membantu keberlangsungan bisnis. Jadi harapannya bisa tetap untung ketika meskipun banyak terjadi serangan cyber di luar sana, Bapak Ibu. Sekian presentasi dari saya pagi ini. Terima kasih.